Siap? Ikuti videonya. Kamu juga di depan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Tonto. Sekian dari Ulun. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini bahasanya tidak menggurui atau bahasanya itu bisa seperti itu. Mungkin apa yang saya terima di pendidikan guru penggerak, nah mungkin saya berbagilah misalnya seperti itu. Mungkin kalau nantinya baik atau buruknya bisa dipilah-pilah seperti itu. Hanya sebatas berbagi. Nah, di sini semboyan apa ya bahasa? Nah, guru penggerak kita adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Mbak, maksudnya seperti ini. Mungkin kita masih dalam kategori yang mana? Tergerak dulu, habis itu kita itu bergerak, habis bergerak itu kita menggerakkan. Kadang tergerak saja, misalnya ada pendidikan guru penggerak, terus saya tergerak pengen ikut, tapi jangan di sini aja, belum bergerak. Tapi ada juga yang misalnya guru penggerak itu dia sudah bergerak nih, tapi tidak mengimplementasikan atau menggerakkan teman-temannya itu bisa terjadi. Tapi setidaknya ya kalau bisa tidak harus dalam guru penggerak, tapi juga kegiatan-kegiatan tertentu, maksudnya seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi yang ingin saya sampaikan. Nah, di sini saya itu sangat menurut saya pribadi beruntung sekali ketika nanti ada kurikulum merdeka yang mau kita terapkan di kelas 10 dan itu tidak kemungkinan besar tidak akan kembali ke K13 karena seluruh Indonesia nanti kan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi saya beruntung sekali yang pertama kemarin ikut PPB itu ada namanya yang saya pahami pertama itu yang baru bagi saya itu adalah aturan kelas. Jadi ketika ngajar di PPB itu ada aturan kelas. Ternyata itu sangat berguna nanti untuk di pengajaran kita. Berikutnya di sini ini adalah tentang mengikuti guru penggerak ini tentang profil pelajar Pancasila, tentang yang 6 elemen tadi. Jadi setidaknya saya bersyukur banget nih dapat ilmunya dulu sebelum nanti diterapkan di di kurikulum baru. Jadi tidak kaget seperti itu. Jadi kalau kita menggali dulu, insya Allah besok bisa aja kita menyelesaikan gitu biarpun pelan-pelan. Nah, posisi kontrol di sini. Nah, sebelum memahami posisi kontrol, ini ada sebuah video bisa disaksikan. Nah, mungkin sering kita alami gitu sebagai seorang guru. Nah, Kembali semua.
menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ada cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Saya, Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah nak, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam waktu tenang, guru berbicara dengan laku cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu ada sekilas video, posisi kontrol itu kan ada 5 tadi. Di dalam video itu ada dicontohkan. Yang pertama tadi penghukum, habis itu membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah biasanya itu kalau penghukum itu kita melakukan hukuman itu tidak spontan gitu, tidak ada di dalam aturan yang jelas tuh langsung mati ya gitu. Padahal belum tentu di aturan tata tertib misalnya itu terlambat hari 3 kali gitu. Kita bisa menambahi 5 kali kan seperti itu maksudnya penghukum. Nah kalau merasa bersalah ini biasanya kita itu ngomongnya berbicaranya lebih lembut, tetapi dari kata-kata kita si murid atau siswa ini merasa dia itu gagal atau merasa bersalah. Saya mungkin sebelum belajar ini pernah mengalami seperti ini. Siswa itu tak suruh sama Bu Anggun ya. Siswanya telah mengumpulkan tapak meja. Ayolah dikumpul. Saya nggak enak sama Bu Anggun. Akhirnya apa? Siswa itu merasa bersalah. Padahal saya sudah supaya mau mengumpul itu dengan cara lebih lembut daripada menghukumnya seperti itu. Nah kalau teman biasanya ini kita itu antara murid dan guru itu ada keakraban, habis itu disegani guru tersebut itu. Nah guru disegani, tapi biasanya ketika ada guru lain itu dia ketergantungan antara guru yang ini. Bu Andi ini baik misalnya saya berteman sama muridnya, ketika ada guru lain tidak bisa karena saya
hitung-hitungan kepada aturan dan konsekuensinya. Misalnya aturannya jelas seperti ini. Nah, datanya jelas seperti ini. Kamu benar-benar terlambat nih. Datanya seperti ini. Ya udah saya dukung seperti ini atau konsekuensinya seperti ini. Nah, kalau yang terakhir ini manajer. Ya, dalam videonya tadi manajer itu tidak mencari kesalahan si anak, tapi mencari solusinya seperti itu. Nah, kita tanya-tanya nih, posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu gunakan? Memang kita tidak harus langsung yang baik yang mana, tapi semua itu perlu belajar. Jadi dulu itu masih ditutup untuk belajar. Nah, kira-kira kalau dari Pak Hanafi yang mana nih? Iya, siapa yang belum ya? Mas Yumi ya, kira-kira apa ya? Dari 5 kontrol tadi. Sering menangani yang ketika murid bermasalah, yang mana gitu? Enggak apa-apa, kita itu semuanya itu nggak ada yang salah. Nah, gitu. Kita belajar itu ya, yang bisa. Kursi juga gitu nih. Berbahaya. Iya benar ya. Turun mantap. Iya. Kalau bisa. Kita tuh nggak masalah kalau yang mana nggak masalah. Nggak masalah. Semuanya pun. Iya. Ya, bahkan bahasa kita mendukung dengan dia itu mengaji atau kita apa ya namanya? Tetap bahasanya mendukung. Ada yang sesuai kata tertib. Kalau sesuai kata tertib itu atau kalau sesuai kata tertib itu jadinya Mendukung iya. Untuk yang spontan. Kira-kira kita buatnya apa sih kita hukum supaya menurut gitu? Ya masih dari revisi nanti. Saya juga sebelum ikut pelatihan ini, saya cenderung nggak paham juga yang dari sininya itu bahasanya apa. Saya suka teman, jadi waktu itu murid itu diajar sebagai teman. Tapi ya itu resikonya, ternyata saya paham ketika ikut seperti ini, oh ini sebagai teman. Nanti murid itu akan tergantung kepada saya. Guru lain pasti tidak disegani seperti itu. Lebih cenderung ke siswa wali kelasnya saya gitu. Tapi kalau yang lain tidak diposisikan sebagai teman seperti itu. Ya memang berat tapi ya apa ya? Ya sama-sama. Ya. Iya nggak apa-apa. Masih nomor 1, 2, 3 dan seterusnya nggak apa-apa. Nomor 5 nggak pakai 3. Nah itu pertanyaan tadi. Kemudian yang baik. Nah, kira-kira Bu Rizky sudah tadi ya. Bu Ica gimana? Kira-kira. Nomor 3. Oh iya nanti saya tadi ya. Tapi itu biasanya saya kemarin-kemarin itu cenderung ke siswa saya yang saya sebagai wali kelasnya. Tapi kalau misalnya apa namanya siswa lain biasanya bisa nomor 2 bahkan nomor 1 juga bisa terjadi. Misalnya dulu itu ya telah ulangan, mungkin saya dukung menjadi ulangannya tidak terus lagi menjadi lisan seperti itu hukumannya. Itu juga hukuman. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Senang aja mungkin nanti ada kuis yang di pertengahan nanti biar menyenangkan. Nah ini menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling tepat? Nomor 4. Oke, ada lagi? Kita bagi ya. Ada lagi dari Bu Rizky nomor 4, ada lagi? Nomor 5, Bu Jumi ada lagi? Iya, Bu. Iya. Pak Hanafi ada lagi? Kita akan nanti dulu ada pukul. Iya, benar. Jadi kalau kita sedikit memahami
ketika kita terapkan di kurikulum baru itu kita nggak kaget seperti itu. Tapi dalam Iya. semua 5-5-nya ini ada di dalam kurikulum Merdeka memang Pak? Atau kita cuma misalnya nih cuma nomor 4 dan 5 aja yang harus dipakai dalam kurikulum Merdeka? Iya, disarankan, saya juga disarankan, dan kalau bisa kita semua disarankan nomor 5. Tapi namanya juga orang belajar, itu kan kembali ke diri masing-masing, ya. Mungkin masih bisa nomor 1, ya nggak apa-apa, namanya orang itu masih tahap belajar seperti itu. Dan ditingkatkan nomor 2, ya nggak apa-apa juga, kayak gitu. Nah, masih proses semua itu masih proses. Tapi Pak, Nah iya. 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 Nah. Iya, untuk semua kasus itu disarankan nomor 5. Tetapi terkadang kita itu ibaratnya itu belum mampu gitu loh, belum mampu. Jadi kita nomor 3 aja dulu, misalnya gitu. Tetapi ya nggak apa-apa gitu, maksudnya kitanya aja gitu, maksudnya seperti itu. Karena Pak murid itu seperti kita. Saya sebenarnya kita benar sih ngomongkan nomor 5 itu kita sarankan, kita terapkan itu berat, memang berat. Tetapi apa? Kenyataannya murid itu juga punya sesuatu melakukan perbuatan. Misalnya dia telat, pasti punya alasan kenapa telat. Dia kan kayak video tadi, karena ini, karena itu. Kalau dia tidak punya alasan, kemungkinan dia tetap takut. Ya kan? Tapi ya itulah. Kalau kita murid, kita mengajar sama guru. Kita juga guru, ibaratnya itu punya alasan tertentu. Terkadang kan alasan kita nih, kita mau kenapa telat, kadang-kadang dia nggak ngajar. Ya, misalnya kayak gitu. Nah mungkin di mindsetnya atasan kita itu, mungkin dia punya alasan. Nggak apa-apa biarkan. Itu seperti itu kan. Tapi alangkah bagusnya kita gunakan manajer, kita panggil alasannya kenapa terlambat kan seperti itu. Habis itu bisa nggak diperbaiki ke depannya dengan cara apa seperti itu. Nah itu disarankan, ya nggak apa-apa, masih proses. Nah di sini, nah menurut Bapak Ibu posisi kontrol yang baik itu yang mana yang tepat ya tadi lah nomor 5. Tapi semua perlu proses. Nah, kenapa harus nomor 5? Di sini ada tabelnya. Coba kita apa ya? Kasih gini. Misalnya kita itu menghukum murid. Penghukuman tadi ya nomor 1 ya. Menghukum murid. Ketika dihukum, apakah dia itu legowo dalam arti dasar? Apa dia itu ikhlas menerima atau dihukum lari? Paling di dalam benaknya itu, aduh, benar. Ada rasa. Nah, kalau itu tidak diselesaikan, itu bisa yang ditakutkan. Kenapa nomor 1 tidak disarankan bahkan itu bisa terbawa sampai dia itu lulus bekerja itu masih teringat kondisi itu, ya, jadinya dendam seperti itu. Ya kita kan mengharapkan budaya positif itu lahir di lingkungan pendidikan, setidaknya di lingkungan sekolah. Contoh ini guru berbuat penghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau pembuat bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kayak gitu, agak lembutkan yang bersalah itu. Kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi, yaudahlah, gak apa-apa saya maklumi, nanti gampang aja. Absennya saya bikin masuk, misalnya apa nih? Saya bikin masuk kayak gitu. Itu biasanya kita sebagai teman. Akhirnya murid itu tergantung kepada kita.
aturannya terlambat poinnya sekian, aturan tidak mengerjakan tugas 25 misalnya tulis total kamu nggak naik kelas, kayak gitu. Itu pemantau itu lebih ke arah hitung-hitungan. Nah kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kamu kenapa terlambat? Iya. Gitu. Terus gimana sih supaya kamu itu tidak terlambat? Apa yang harus kamu lakukan? Bukan kita malah mengusulkan. Besok kamu terlambat pakai motor biasa, besok pakai motor balap biasa. Itu tidak bisa kita menyarankan seperti itu. Tapi apa? Biar dianya sendiri yang rasanya menemukan gimana caranya. Nah berikutnya ini guru berkata, kalau gurunya berkata-kata, kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Itu kalau kata-kata. Kalau ini lebih lembut, kamu seharusnya, kalau ini tadi berikutnya lebih ke teman tadi, ayo lakukan minggu. Saya malu loh tidak bersama sekolah-sekolah. Saya malu loh, saya pernah merasakan ini. Saya malu loh ditagih-tagih sama tukang seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu tuh proses kita untuk supaya dia itu mau melaksanakan itu. Gitu. Ya nggak apa-apa, sebisa kita gitu. Iya. Nah, gitu ya. Gitu. Itu sebagai teman. Tapi memang disukai sama murid. Guru sebagai teman itu posisinya sebagai teman disukai banget. Ya, tapi ada kelemahannya. Berikutnya apa peraturannya kalau menambah itu? Poin 5 Bu, poin 10 Bu. Nah, apa yang kita yakini, apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah, itu pekerjaannya. Iya, gimana Bu ya? Enggak apa-apa. Ya. Nah, kita lanjut. Ini ada daftarnya. Kita lanjut ke posisi kontrol. Nah, ini yang disarankan tadi. Gimana sih kita harus melakukan posisi kita sebagai manajer? Gimana langkah-langkahnya? Gimana situasinya seperti itu? Nah, posisi kontrol itu di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya ini yang disarankan itu adalah posisi manajer. Karena apa? Ada titik temu di mana untuk menyelesaikan solusinya di mana sih? Kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Bisa fisik ya lari, verbal bisa ya kata-kata ya. Nah berikutnya merasa bersalah. Nah yang dilembutin tadi, tapi muridnya kok aku tuh kayaknya kasihan sama bapaknya ya. Dilembutin kasihan, jadi aku tuh bersalah rasanya gitu. Kira-kira pernah nggak ya? Bukti pernah nggak merasa membuat siswa itu merasa bersalah? Pernah ya? Berikutnya sebagai teman tadi, terus sebagai pemantau sesuai aturan, dan yang terakhir itu manajer. Mungkin sudah diusahakan. Nah, posisi kontrol sebagai manajer, guru berperan membimbing murid untuk bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menempuh solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu kalau manajer, gimana sih dia bertanggung jawab? Misalnya kan sudah, kemarin kamu terlambat ngomong alarmnya kan sudah ada, kok terlambat lagi? Gimana? Kayak gitu kan? Gimana kesepakatan kelas kita, kesepakatan sekolah kita gimana? Seperti ini bisa menang. Nah, posisi kontrol. Setelah itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, yang kita mau tanyakan kan tentang positif ini, disiplin positif itu seperti apa? Nah, sebelumnya karena ini di pertengahan bahwa para saya punya permainan, cepet-cepetan permainan, supaya semangat mungkin karena sudah separuh jalan, ini separuhnya. Yang bisa menjawab ini nggak apa-apa
bukan materi ya. Ini adalah kuis tentang matematika. Seharusnya guru matematika bisa jawab ya. Nah, nanti diurutkan, nanti kan ditulis angkanya, jawabannya berapa, cuma angka jawabannya. Misalnya, nah nanti kan diurutkan yang unggul pertama dan jawabannya itu misalnya sama dengan dia yang unggul nomor 2 yang dapat pertama. Oke, kita sepakatin, kita bagi dulu, ditulis nama dulu, nanti masuk angka dikumpul. Nanti kan udah Ada anunya kan? ada ini. Ya nanti tutupin aja langsung ganti ya. Nama dulu baru tak kasih kuisnya. Cuma nama dulu baru tak dia tak ada sepatu, dia nggak ada. Ya sudah nama. Ini cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan tapi kalau cepat salah juga nggak dapat. Tapi kalau cepat benar tapi yang paling cepat. Ini matematika, jawab bisa. Disarankan nggak usah berdiskusi karena nanti pertanyaannya berdua. Tadi kan mengumpulnya, oh benar nanti kalau kamu yang benar, iya. Siap ya, sudah siap, siap. Hitung 3, 1. Yang saya terima itu kan di nama kan, terus bawahnya angka bu, bawahnya angka. Angka. Berapa angka? Ya tergantung soalnya. Nah, habis itu kan dia ditumpuk, nanti saya sudah pakai ditumpuk, Nah nanti bacanya dari bawah. Nah yang paling benar duluan itu yang dapat. Ya, biar semangat aja, biar semangat. Siap ya? Ya kan nama sudah? Silakan 1, 2, 3. Nah ini berapa? Yuk sebentar. Maaf ya, ya. Yuk sebentar. Ayo sebentar, yuk. Yang duluan itu yang benar bro. 50.000. Tapi itu ya tetap kumpul. Nah, cepat yang mana bawah tak baca, langsung angkanya baca benar-benar, langsung angka. Dari yang lainnya enggak ya?
sabar toh, sabar. Sabar toh. Seandainya nih kita terapkan semua di murid-muridnya semangat kayak. Nih, Bu Rizky 19. Oke, jangan juga. Berikutnya 15. Belum ya? 16. Belum. Berikutnya 14. Belum. Nah, kira-kira berapa? 16 belum ya? Ya kita bahas ya. Kita bahas. Jawabannya itu belum tepat. Nah, ini kan ada bulat. Bulatnya berapa? 3. Berarti kalau 21 7. Kalau ini kan 7 kan ya? Oke, jawabnya ini berarti kan 6, 12 tambah 7. Oke, kita lanjut ke sini. Kalau ini 7. Dia bunganya 2, ada yang nomor 14 tadi. Nah sekarang karena ini jamnya di angka 6, ini kan 5. Oke, berarti sepakat dia jamnya 5. Nah bunganya itu kan kiranya sebanyak bunganya kan 2 berarti 4. Ini kan bunganya 1. Ayo ini berarti kalau ininya 2 berarti 4. 4 kali 5 20. Nah ini berapa tadi? 7. Kita laksanakan, tapi nggak bisa langsung kita laksanakan karena apa? Kita harus membuat namanya keyakinan kelas atau aturan kelas. Jadi ini kalau ini seperti ini yang baik harusnya seperti ini, itu kita buat dulu di dalam kelas. Baru ketika kita mengajar bisa kita terapkan. Dan kemarin kan keyakinan kelasnya ini. Nah, kalau melanggarkan ada. Nah gitu. Langkahnya ada 3. Terus lakukan validasi. Identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah ini di
bisa terjadi nomor 2 dulu, baru 1, baru 3, tergantung kasusnya. Bisa ini dulu, ini, bisa ini, tergantung kasusnya. Kita lanjut. Nah, berikutnya itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu murid biasanya kita panggil, kenapa alasan dia terlambat lagi. Nah, itu cara menanganinya. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas suksesnya. Jadi ketika kita muridnya terlambat, itu ketika kita ambil dulu, nah cari kenapa sih terlambat? Berikutnya, saya masih terngiang-ngiang bapak ibu. Saya berharap memang ada yang bisa menjawab data kasih gitu. Tadi menstabilkan identitas contohnya ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Apakah murid saja yang pernah berbuat salah? Kita sebagai guru juga manusiawi, pernah kok kita berbuat salah, iya kan? Iya. Ya, contohnya saya pribadi nih telat, itu juga iya saya alami gitu. Telat masuk kelas, harusnya misalnya pas di jam itu, tapi kalau namanya telat. Nah, berikutnya tidak ada manusia yang sempurna. Ada kan manusia yang sempurna? Saya nggak sempurna, mungkin kurang berat badannya. Berikutnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu. Nah, kita dituntut untuk tidak mencari tahu info yang salah. Misalnya ada orang kelahi, 2 murid kelahi, kita tidak bisa mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu tidak dianjurkan. Yang kita cari itu adalah solusinya gimana 2 orang ini akur, selesai. Contoh nih, kalau kita nyari salah antara murid yang berkelahi, oh kamu yang benar ternyata ya, apa nggak sakit hati ini yang satunya yang merasa disalahkan, kan seperti itu maksudnya. Jadi bisa apa? Segitiga resolusi tadi. Terus kamu ini kalau kamu menyalahkan dirimu, kalau dia itu merasa bersalah tadi, terus apa dampaknya? Apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, biasanya orang yang frustasi itu ya karena merasa bersalah tadi, gitu. Misalnya apa ya? Kehilangan sesuatu, misalnya. Kalau saya belum apa ya? Ketika ada kok nggak hadir di dia, ternyata sudah nggak ada, kita bisa rasakan. Ada yang frustasi. Nah, itu bisa kalau tidak ditanggulangi itu sebaiknya bisa kita lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah ini yang nomor 2. Jadi ketika sudah tidak mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusinya, maka berikutnya adalah validasi tindakan. Tindakan apa sih yang kita lakukan gitu? Setelah tahu nih, seperti ini nggak cari masalah tindakannya. Nah, berikutnya contoh kata-kata ini. Contoh dalam kehidupan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, kita korek ini, yaitu kesalahannya apa? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Seperti siswa yang disampaikan Pak Andre tadi, kalau siswa itu kita yaitu misalnya maki-maki, memarahi temannya, kebutuhan apa dari kira-kira? Kebutuhan dia punya masalah, kenapa kita nggak boleh nyamakan? Karena dia mempunyai 5 kebutuhan lain yang harus dia penuhi, punya dasar gitu, dia itu marah. Nah, berikutnya yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita mau melaksanakan segitiga restitusi, nggak bisa kita langsung. Tetapi apa? Kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kayak membuat aturan kelas di dalam kelas.
Nah ini contoh kata-katanya. Apa nilai yang kita percayai di sekolah kita? Kalau kita keyakinan di sekolah itu dulu mungkin kita bahasanya tata tertib. Tata tertib itu dibuat satu pihak oleh guru biasanya, ya kan? Tata tertib nih. Tapi harapan yang kita belajar hari ini itu antara murid dan guru itu menyepakati bersama, tidak satu pihak. Contoh, kalau kita merasa benar tata tertib itu yang kita buat dan kita laksanakan, ini benar kok. Coba kita tengok pemerintah. Pemerintah kalau membuat aturan itu tidak melibatkan masyarakat, gimana perasaan kita? Ya kan? Nah, maksudnya kayak gitu. Misalnya peraturan Bapera apa ya sekarang itu yang dipotong 3% itu, kita kadang merasa apa ya? Merasa kecewa kan? Karena kita tidak dilibatkan. Nah, misalnya seperti itu. Maunya itu antara guru dan murid itu saling menyepakati bersama tentang aturan atau keyakinan. Nah ini contoh penanganan ketika siswa itu tidur. Maaf Bu, ini kemarin. Berikutnya hasil belajarnya itu insya Allah meningkat. Berikutnya membangun karakter nilai-nilai yang baik, nilai positif. Berikutnya meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Maksudnya itu tidak terbawa ke rumah. Kadang kan ada kasus murid dimarahin dulu atau apa, terus kebawa pulang gitu, seperti itu, terus malah jadi marah ke orang tuanya dan seperti itu. Itu tidak yang diharapkan. Kita selesaikan di sekolah. Berikutnya mengembangkan keterampilan sosial. Ya mungkin itu saja. Ada
sampai di sini? Iya. Gak ada ya. Cukup sekian dari saya dan Pak Andre. Ada kamera Andre? Oke, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu Pak ya. Mungkin karena sudah ada di penghujung acara, Ya. mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah pengetahuan akan nilai ibadah dan Yeah. Nah, berjumpa lagi di semester awal ini dengan saya Pak Ridwan selaku guru prakarya dan kewirausahaan. Nah, pertemuan pertama ini kita tidak harus langsung belajar ya. Tidak harus kita langsung belajar. Kita itu mempunyai impian dalam belajar itu. Nah, impian-impian ini bisa kita tuangkan maunya kalian itu pembelajarannya seperti apa. Mau seperti ini, mau seperti itu, nanti bisa kita tuangkan ke dalam catatan dan kita tempel ke depan. Nah, gitu. Supaya apa? Kita itu merasa nyaman dalam belajar dan tidak ada tekanan. Dan harapannya nilai-nilai kita selalu bagus. Nah, seperti itu. Nah, adakah di siswa di sini punya impian atau pengen kelas itu seperti apa ke depannya? Ada yang mau mengungkapkan contoh dulu? Ya, di mana Amel? Iya. kelas nyaman saat belajar Pak. Oke, nyaman belajar. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya, silahkan. Tidak boleh tidur di dalam Oh, tidak boleh tidur di dalam kelas. Ya, terima kasih. Itu tadi harapan-harapan atau impian. Nah, nanti kita tuangkan, kita sepakati dan kita yakini kelas bahwasannya kita mempunyai tujuan yang baik seperti itu. Nah, di sini sudah saya siapkan di kertas di sini. Silahkan kalian tulis satu orang satu impiannya itu seperti apa. Nah, nanti kita yakini kelas itu yang bagusnya. Ya, silahkan saya bagi ya satu-satu kalian. Silahkan ditulis. Ya, warnanya yang beda supaya tidak bosan. boleh lebih daripada satu, boleh tuliskan impiannya seperti apa, maunya seperti apa.
Ya, ada yang sudah, boleh ditempel langsung kalau ditempel ya. Silahkan, tidak ya. Maju. Silahkan. Nah, yang sudah boleh. Ya, boleh. Atas bawah buka. Boleh saja ya. Ya, sudah semua ya? Oke, sudah semua. Nah, kita mempunyai budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik kita tuangkan ke dalam kertas steno seperti ini. Terus nanti kita yakini bahwasanya ini memang bagus untuk dilaksanakan di dalam pembelajaran satu semester ke depan. Gitu ya? Oke, saya untuk kelas 11 IPS 1, IPS 2 ya maaf ya, untuk kelas 11 IPS 2 kelas kita ini, kita bacakan dulu keinginan-keinginan atau yang impian kalian. Yang pertama, ingin memiliki kelas yang selalu bersih dan selalu rapi. Mantap ya. Berarti kalau ingin bersih dan rapi mungkin ada petugas kebersihannya yang bertanggung jawab gitu ya. Ya, oke lanjut. Belajar menggunakan teknologi seperti HP dan komputer. Mantap, tepuk tangan ya. Ya memang tidak dipungkiri bahwasanya di era digital ini kita perlu menggunakan HP. Saya sendiri sangat setuju seandainya kelas ini diperbolehkan untuk membawa HP untuk belajar. Asalkan apa digunakan untuk belajar. Mudah-mudahan semakin kalian itu bersemangat untuk menggunakan HP, mudah-mudahan nanti bisa diizinkan oleh kepala sekolah. Iya, tepuk tangan Mas ini. Nah, rapi bersih. Nah ini saya gabung ya. Ini kan sama ya. Saya gabung. Ini menggunakan teknologi berbeda. Berikutnya jaga kebersihan dalam kelas. Piket tepat waktu. Nah mantap ya, sama ya untuk kebersihan. Berikutnya ingin kelas tidak ribut saat jam pelajaran. Ingin siswa-siswi serius dalam belajar ya. Ini tentang ketertiban. Tidak teriak-teriak di dalam kelas ya. Iya, oke, senyum. Nah gitu. Saya gabung di sini. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Ini masalah ketertiban. Saya gabung. Iya. Berikutnya fasilitas kelas lengkap. Nah mungkin ada yang datang. Apa ini ya? Dan mau bekerja sama, tidak saling membuli dan berteman semua. Mantap ini. Ini gabung di dalam ini ketertiban. Saya ingin sekolah boleh membawa HP ya. Jadi sebenarnya kalau menggunakan HP itu tugas itu cepat. Jadi kan langsung dikirim kayak gitu. Menulisnya itu berkurang. Berikutnya menghormati dan mendengarkan guru saat sedang mengajar. Nah ini tentang tata tertib juga kurang lebih. Berikutnya selalu belajar guru apa ini? Selama belajar guru dengan diimbangi candaan agar lebih menyenangkan. Nah ini humor ya, maksudnya itu mungkin supaya tidak
tidak tegang. Kita kan pulangnya jam 4, jadi kalau mungkin di belajarnya itu serius terus, nah mungkin kita juga tegang, justru tidak masuk ke sini. Bisa menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas, ya, tata tertib. Kelas selalu bersih dan rapi, ya. Bersih dan rapi. Jagalah, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Berikutnya harapan saya, jangan ada yang berpacaran sesama kelas. Ada yang berpacaran di kelas ini, aduh, jangan ya, gitu. Nah, hanya boleh mencintai tapi bukan untuk memiliki. Aduh, sakit banget ini. Yang benar-benar ya. Tapi dari kata-katanya boleh. Ini mungkin masih dalam kategori tata tertib ya. Boleh. Semua impian itu bebas, tidak ada apa halangannya. Mantap ini. Tidak berbicara saat jam pelajaran. Iya, ketertiban. Selalu menjaga kebersihan, benar. Dan yang terakhir itu mau kelas wangi dan bersih, mau kelas yang memiliki peraturan. Nah, ini masuk peraturan di sini, kebersihan juga di sini. Jadi bisa kita simpulkan ada 3 kategori. Ya, ini tentang apa yang sebelah sini tadi? Kebersihan, dan ini tentang teknologi saat pembelajaran, dan di sini tentang ketertiban. Jadi bisa kita simpulkan keyakinan kelas kita. Keyakinan yang pertama tentang kebersihan kelas. Ya, bisa kita jaga bersama-sama, dan ada yang piket, biasanya kan seperti itu ya. Dan yang kedua itu tentang menggunakan teknologi saat pembelajaran. Teknologi saat pembelajaran. Maksudnya di sini bisa pakai HP atau komputer. Dan yang terakhir itu adalah tentang ketertiban kelas ya. Iya. Bisa kita sepakati untuk 3 ini dalam pembelajaran 1 semester ke depan? Bisa. Jadi kita bisa. Nah, nanti mungkin saya akan menggunakan, kalian boleh menggunakan HP saat pembelajaran prakarya, misalnya seperti itu. Nah, asal diperbolehkan dengan kepala sekolah, saya kerjakan. Nah, seperti itu. Yang kedua itu kebersihan kita jaga bersama-sama. Dan yang terakhir itu marilah ketertiban di dalam kelas itu kita jaga. Nah, sekarang silakan kita sepakati bersama-sama dengan cara tanda tangan secara bergantian. Silakan. Di sini tanda tangan ya. Tanda tangan nama. Setidaknya 1 sayangnya. Ya, bergantian. Oh, pakai pulpen juga boleh. Silakan baru semua boleh. Saya pakai pulpen saja lah ya. Silakan ya. Tanda tangan dan nama ya.
kelas ini kita bisa mewujudkan di dalam pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin waktunya juga sudah habis di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mau meyakini kelas kita, menuangkan pikiran-pikiran kita ke dalam kertas pleno ini dan kita meyakini untuk kedepannya. Salam hilaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your word.